Udah lama banget nih rasanya gue nggak membuat video tentang tebak-tebakan pelaku. Nanti di awal video gue bakalan ceritain dulu nih kasusnya. Lalu di tengah video gue bakalan jabarin siapa aja yang sekiranya bisa menjadi tersangka dan lo mesti menebak siapa pelakunya. Sampai pas di akhir video gue bakalan kasih tahu siapa pelaku yang sesungguhnya dan juga menjelaskan bagaimana dia melakukan aksi kriminalnya. Singkat cerita, ada seorang pramugari yang cantik yang sedang struggle di kehidupannya. Salah satu bagian dari perjuangan hidupnya adalah mencari jodoh. Tapi yang dia tidak ketahui adalah salah satu calon jodohnya itu bukannya membawa keharmonisan rumah tangga, melainkan malah membawa malapetaka. Sampai-sampai dia di akhir hembusan nafasnya yang terakhir, dia mesti menuliskan satu petunjuk penting supaya kasusnya bisa terungkap. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada malam tanggal 10 Oktober tahun 2003, ada seorang wanita cantik berumur 39 tahun bernama Karen Ann Pennell sedang santai-santai di apartemennya yang berada di Florida, Amerika Serikat. Pas itu ya, dia lagi duduk aja di sofanya sambil nonton TV, sambil juga mengelus kucing-kucing kesayangannya. Kebetulan ya, pada hari itu dia mendapatkan libur dari pekerjaannya. Diketahui, Karen ini bekerja sebagai customer service agent dan juga flight attendant di sebuah maskapai penerbangan yang bernama American Airlines. Niatnya pada malam itu adalah dia santai-santai, me time, tidur cepat, lalu bangun pagi karena besok harinya dia ada shift kerja pagi. Tapi karena Karen mendadak lapar ya, dia buka tuh menu-menu delivery pizza dan dia pilih-pilih yang sekiranya dia mau pesan. Setelah memesan pizza, dia melihat tuh tumpukan surat-surat penting yang ada di meja kecil di depan sofanya. Di antara banyak surat ini, ada satu surat yang bikin jantung dia deg-degan. Jadi, ada satu surat yang tertulis sebuah tagihan dari rumah sakit tempat dia berobat berjalan. Diketahui ya, Karen ini pernah didiagnosis dengan suatu penyakit yang bernama multiple sclerosis. Multiple sclerosis atau yang disingkat menjadi MS adalah sebuah penyakit gangguan saraf yang mengganggu fungsi otak, mata, dan sumsum tulang belakang. Gejala umum dari MS adalah gangguan penglihatan, gangguan koordinasi tubuh, mati rasa pada bagian tubuh tertentu, hingga kelumpuhan. Karen sudah mengidap MS ini sejak 2 tahun lalu, pada saat dia memutuskan bercerai dengan mantan suaminya. Mantan suaminya Karen diketahui adalah seorang pria yang bernama Jeff. Jeff diketahui bekerja sebagai seorang penyelam profesional atau bisa dibilang sebagai scuba diver. Pada saat Jeff masih menikah dengan Karen, seperti kebanyakan awal pernikahan lainnya ya, kehidupan mereka itu santai, aman, enjoy. Pokoknya harmonis lah. Tapi dikarenakan banyak masalah KDRT yang menumpuk, mereka pada akhirnya memutuskan untuk bercerai dan hidup berpisah. Selama 2 tahun terakhir semenjak bercerai dengan suaminya, Karen itu kayak berjuang gitu untuk mendapatkan tambahan uang dari tunjangan perceraian. Hal ini dia lakukan karena penyakit MS yang diderita Karen mulai semakin parah. Penyakit MS-nya ini mulai mengganggu penglihatan dia jadi sering pingsan, blackout, dan tidak enakan badan. Makanya Karen mau nggak mau sering bolak-balik rumah sakit untuk check up. Karena dia sering bolak-balik rumah sakit, tagihan dia juga menjadi semakin membengkak karena ada beberapa pengobatan yang tidak di-cover oleh asuransi. Bisa dibilang selama 2 tahun terakhir, Karen ini tuh sibuk bolak-balik rumah sakit dan juga pengadilan demi mengobati dirinya dan juga menuntut mantan suaminya, si Jeff tadi. Nah, selain kesibukan yang rumit tadi, Karen diketahui juga mempunyai kehidupan pribadi yang gak kalah rumit. Kehidupan pribadi yang gue maksud ini adalah love life atau kehidupan percintaannya
Karen. Seperti yang udah gue ceritakan tadi ya, Karen ini adalah seorang flight attendant, seorang pramugari yang pastinya cantik dan mempunyai body goals. Karena hal ini banyak tuh pria-pria yang tertarik kepada dirinya. Sayangnya, walaupun banyak pria yang mendekati dia, Karen agak sedikit kurang bijak dalam memilih pasangan. Selepas Karen bercerai dengan Jeff, Karen dekat nih dengan seorang pria yang dikenal dengan sebutan Rock. Rock bentukannya itu seperti seorang bad boy yang suka bermain-main dengan motor, seorang biker. Bisa dibilang Rock ini adalah jagoan gitu yang kerjanya nggak jauh-jauh dari bengkel motor atau garasinya. Pada saat Karen berpacaran dengan Rock, lagi-lagi Karen masuk ke hubungan yang penuh dengan KDRT. Dikabarkan Rock sering banget melakukan kekerasan baik secara fisik ataupun verbal. Pernah sewaktu-waktu Karen pergi bekerja dengan kondisi memar di tangan dan matanya. Rekan kerjanya nanya dong, kenapa kamu bonyok gitu mata dan tangannya? Karen waktu itu kayak menutupinya dengan make up dan dia bilang kayak, oh ini cuman kecelakaan aja, kepleset aja. Namun pada akhirnya hubungan Karen dengan Rock ini cuman berjalan singkat, cuman 6 bulan aja. Karen akhirnya putus dengan Rock dan hidup single dulu. Tapi masalah dengan Rock itu nggak langsung berhenti pada saat mereka putus. Karen dan Rock sempat tinggal bareng tuh ya ketika mereka masih berpacaran. Pas tinggal bareng ini ada beberapa furnitur yang diduga kepunyaannya Rock itu masih disimpan di rumahnya Karen. Nah karena putus, Rock kayak meminta balik tuh furniturnya dia yang dia akuin. Di satu sisi lain, Karen bilang kalau furnitur ini itu tuh kita beli bersama. Jadinya ya udah deh, walaupun udah putus, mereka kayak sesekali masih cekcok gitu memperebutkan furnitur mereka. Setelah hubungan dengan Rock, Karen kebetulan kenalan dengan seorang pria yang bekerja sebagai marketing atau sales mobil. Pria ini diketahui bernama Timothy atau biasa dipanggil dengan sebutan Tim. Mereka bisa kenalan karena pada momen itu Karen lagi butuh mobil nih, dia lagi pengen beli mobil. Ya udah deh, sebagai salesman yang baik, Tim kayak melayani Karen. Dari sinilah mereka kenalan, Karen beli mobil, kencan, dan ujung-ujungnya mereka berpacaran. Nah, di antara pria-pria yang pernah mampir di kehidupannya Karen, Tim bisa dibilang agak mendingan. Kata kuncinya ini agak mendingan ya. Ternyata kalau dilihat dari sejarahnya, Tim itu ternyata pernah punya masalah juga. Bahkan pernah punya catatan kriminal. Waktu muda, jauh sebelum berkenalan dengan Karen, Tim waktu itu pernah berantem dengan seorang pria. Pas berantem ini, Tim dengan seorang pria random itu kayak sama-sama mengeluarkan senjata dan saling tembak. Dari hasil baku tembak ini, Tim dan pria random itu sama-sama terluka. Setelah proses pengadilan, Tim dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun atas dasar percobaan pembunuhan. Walaupun Tim memiliki catatan kriminal, setelah menghabiskan waktu di penjara, begitu dia bebas ya, dia berjanji akan merubah hidupnya. Dia berusaha hidup normal, baik-baik aja, dan bekerja sebagai marketing dan juga salesman di perusahaan mobil. Nah, begitu Karen tahu masa lalunya Tim, Karen kayak agak menjaga jarak gitu. Karen kayak mundur satu langkah. Tim agak kecewa dengan Karen yang mundur satu langkah, tapi di satu sisi dia juga paham yang gimana enggak ya kalau pacar lo yang kelihatannya baik-baik aja ternyata masa lalunya tuh pernah di penjara, pasti lo rada khawatir, rada jaga jarak juga. Makanya Tim berusaha pengertian dengan tindakannya Karen dan berusaha juga untuk memenangkan kembali perasaannya Karen. Tim bisa dibilang sayang dengan Karen dan ingin melakukan apapun supaya Karen bisa kembali sayang kepada Tim. Sekarang balik lagi nih ke malam di mana Karen lagi menunggu delivery pizzanya. Pada saat Karen lagi nungguin kedatangan pizzanya, tiba-tiba aja telepon di apartemennya itu berbunyi. Karen langsung mengangkat teleponnya ini dan ternyata yang menelpon adalah Tim waktu itu bilang kalau malam itu dia ingin mampir ke apartemennya Karen. Karen yang mendengar ini itu bilang, aduh jangan malam ini ya, aku mau me time dulu. Lagi pula besok aku ada shift pagi, jadinya aku butuh tidur malam yang cukup nih. Tim pengertian tuh dan mengakhiri panggilan teleponnya. Gak lama kemudian tiba-tiba bel pintu apartemennya Karen ini berbunyi. Karen mengira kalau ini adalah wah abang delivery pizza nih. Pas dibuka ternyata yang depan pintu adalah Tim. Karen pada momen ini bete ya, karena ya udah gue bilang jangan mampir, kan gue mau tidur malam cepet nih ya, gue mau me time, gue mau istirahat, besok ada shift pagi,
kok lo malah datang ke sini sih? Tim waktu itu menjawab, oh tenang aja sayang, aku cuma mampir doang, aku nggak bakalan lama. Kebetulan aku dan teman-teman aku ada acara camping di cabin gitu, mancing-mancing di sebuah danau. Lokasinya itu ngelewatin apartemen kamu, jadinya aku cuma pengen say hi aja. Selain itu juga, tim lalu memberikan semacam barang yang membuat hatinya Karen itu yang rada kecewa menjadi luluh, menjadi melting. Waktu itu tim memberikan kalender dengan gambar anak kucing untuk Karen. Tim tahu kalau Karen ini adalah seorang wanita yang menyukai kucing. Karen yang disurprisein gini jadinya ya terhasut, jadi melting, jadi meleleh. Karen pas momen ini mau nggak mau menerima masuk tim ke apartemennya. Mereka ngobrol sebentar dan gak lama kemudian tim pamit pulang karena dia mesti ketemuan lagi tuh sama teman-temannya untuk acara camping mancing-mancing di danau. Yang tim tidak ketahui adalah ternyata itu adalah momen di mana dia terakhir kali melihat Karen masih hidup. Besok paginya, pada tanggal 11 Oktober tahun 2003, sekitaran jam 9.30 pagi, tim dari cabin di campingnya itu ya, menelpon apartemennya Karen. Berkali-kali tim menelpon Karen, tapi berkali-kali juga teleponnya tuh nggak diangkat, tidak ada jawaban. Tim merasa aneh karena Karen ini tipikal orang yang kalau ditelepon itu selalu diangkat. Apakah mungkin dia lagi sibuk? Apakah mungkin dia udah kerja? Atau apakah dia masih di jalan? Tim lalu ingat kalau Karen kan hari ini lagi ada shift pagi tuh. Jadinya, tim sekarang menelpon tempat kerjanya Karen di maskapai penerbangan. Kali ini teleponnya tim itu langsung diangkat sama rekan kerjanya Karen. Tapi rekan kerjanya Karen bilang, aduh, saya nggak tahu juga Karen kemana. Seharusnya hari ini dia masuk pagi nih. Cuman udah ditelepon apartemennya berkali-kali, nggak diangkat juga. Pas ini ya, tim curiga. Ada apa dengan Karen? Kok tumben nggak masuk kerja? Apakah dia mendadak jatuh sakit parahkah? Atau ada apa ini? Ya udah deh, sekitaran jam 10.30 siang, tim buru-buru pergi dari cabin camping OTW menuju ke apartemennya Karen. Pas sampai di apartemen Karen, tim melihat kalau mobilnya Karen itu masih terparkir. Tim berpikir, ini aneh nih. Kalau mobilnya masih di sini, berarti dia masih ada di dalam apartemen dong. Kalau dia masih ada di dalam apartemen, kenapa dia nggak jawab teleponnya? Tim pun lalu berjalan masuk ke bangunan apartemen. Pas dia sampai di depan pintu apartemennya Karen, tim rada merinding karena dia melihat pintunya itu nggak terkunci, bahkan terbuka sedikit, kayak ada celah gitu. Firasat tim semakin nggak enak karena dari celah pintu aja udah kecium bau-bau nggak enak yang menyengat. Tim pun membuka pintu apartemennya Karen, pelan-pelan tuh masuk. Begitu dia masuk, dia melihat apartemennya kok ini berantakan banget ya. Dia heran tuh, perasaan kemarin tim kesini apartemennya nggak seberantakan ini deh. Tim pun memanggil-manggil Karen, tapi nggak ada jawaban. Pelan-pelan dia jalan masuk tuh, dan pas dia menoleh ke sisi ruangan lain, dia ketemu tuh dengan Karen. Sayangnya kondisinya Karen ini udah tragis banget. Tim waktu itu menemukan Karen lagi terkapar di lantai, bersimbah darah di sekujur tubuhnya dengan penuh luka sayatan gitu di muka dan seluruh lehernya. Bisa dibilang kondisinya Karen ini benar-benar kayak habis digorok di seluruh muka dan lehernya. Tim kaget melihat kondisinya Karen. Dia shock banget melihat darah yang begitu banyak di satu sisi ruangan ini. Tim pas ini kayak mau berusaha mendekati Karen untuk ngecek, tapi dikarenakan jijik dan juga nggak kuat ngelihat darah, nggak kuat ngelihat wah pemandangan yang mengerikan ini, dia langsung mundur keluar apartemen dan muntah-muntah. Setelah agak tenang, tim langsung menelpon 911. Gak lama kemudian, petugas polisi dan petugas medis datang tuh ke apartemennya Karen. Pas itu, tim langsung ditangani oleh petugas medis. Kondisinya tim ini benar-benar pucat dan lemas banget karena dia habis muntah-muntah banyak. Dokter waktu itu bilang kalau tim lagi terkena shock karena nggak biasa tuh ngelihat darah dengan jumlah yang berceceran dengan banyak. Polisi yang menerima laporan tim ini juga langsung masuk ke kamarnya Karen. Pas itu, laporannya tim ini dihandle oleh seorang detektif wanita yang bernama Anna Cox. Pas detektif Anna masuk, dia agak kaget dengan kondisi TKP yang sangat berantakan ini. Seakan-akan kayak ada perkelahian besar di apartemennya Karen. Detektif Anna pun langsung masuk lebih dalam dan gak lama kemudian dia melihat Karen yang udah terbujur kaku, termandikan oleh darahnya sendiri. Detektif Anna langsung memeriksa Karen dan bisa dipastikan Karen sudah meninggal dunia. Gak lama kemudian, detektif Anna langsung mengolah TKP dan yang pertama kali dia periksa adalah
jenazahnya Karen. Dari hasil olah TKP jenazahnya Karen, Detektif Anna mendapati di tubuh, di leher, di mukanya Karen itu terdapat banyak sekali luka tusukan. Totalnya kalau dihitung terdapat sekitaran 16 luka tusukan, dan hampir kebanyakan luka ini adalah luka yang berakibat fatal. Kebanyakan lukanya ini juga lokasinya di wajah, leher, dan juga perut. Selain itu juga di sekujur badan, kaki, terutama di tangan kiri Karen ditemukan juga luka lebam dan juga luka sayatan, kayak bekas memar gitu. Luka-luka ini menunjukkan kalau Karen sempat melakukan perlawanan ketika sedang ditusuk-tusuk secara brutal oleh pelaku. Ketika Detektif Anna memeriksa lokasi TKP, dia mendapati kalau pintu belakang apartemennya Karen ini terbuka lebar. Modelan pintunya kayak pintu geser gitu yang menuju ke area balkon. Dari hasil olah TKP juga, dia menemukan kalau seluruh isi dompetnya Karen ini berceceran, berantakan di sekitaran dia. Uang dan kartu kreditnya Karen juga dikabarkan menghilang. Lalu di meja yang ada di depan sofanya Karen terdapat pizza gitu yang 3 slice-nya itu udah dimakan. Besar kemungkinan pelaku datang untuk menghabisi Karen pada saat dia sedang memakan pizza. Lalu pas Detektif Anna melihat jenazahnya Karen dan lokasi TKP ini secara keseluruhan ya, dia notice kalau jenazahnya Karen tuh posenya rada aneh, kayak rada gak natural gitu. Pose dari jenazahnya Karen ini kayak lagi tengkurap dan tangan kanan beserta jarinya itu kayak lagi menunjuk sesuatu. Detektif Anna perhatikan baik-baik tuh jari telunjuk jenazahnya Karen. Ternyata di telunjuknya Karen itu kayak ada semacam noda darah yang sedikit. Detektif Anna lalu melihat apa yang sekiranya jenazahnya Karen ini tunjuk, dan pas dia lihat, Detektif Anna langsung tercengang karena selama 10 tahun terakhir dia menjadi detektif, dari berbagai macam kasus pembunuhan yang dia tangani, baru kali ini dia mendapatkan satu petunjuk yang menarik sekaligus juga mengerikan. Petunjuk ini benar-benar ngebuat Detektif Anna mind blown karena dari satu petunjuk ini ngebuat kasus pembunuhannya Karen langsung menjadi seperti film trailer drama yang kayak ada di Hollywood ataupun drakor. Ternyata petunjuk yang Detektif Anna lihat adalah ada semacam coretan yang ditulis dengan darah terpampang besar di tembok. Pesan yang Karen tulis ini kalau diperhatikan baik-baik membentuk 3 huruf, yaitu R-O-C. Besar kemungkinan Karen menulis pesan terakhir ini dengan darahnya sendiri di saat nafas-nafas terakhir menjelang kematian. Sebagaimana yang lo tahu, R-O-C kalau dibaca itu menjadi Rock, dan Rock itu adalah salah satu nama dari mantan pacarnya Karen. Nah, gue mau lo simpen dulu pemikiran-pemikiran ini nanti aja ya, karena sesi tebak-tebakannya belum dimulai. Kita masih mengolah TKP nih. Pokoknya yang mesti lo pahami atau lo ingat adalah Karen di momen terakhir sebelum kematiannya sempat menuliskan nama mantannya Rock itu di tembok menggunakan darahnya sendiri. Walaupun Detektif Anna mendapatkan petunjuk yang sangat krusial, dia merasa kayak ada yang aneh nih dengan TKP ini. Secara keseluruhan emang terlihat normal, tapi kalau diperhatikan detail lagi, kayak ada yang aneh, kayak ada yang janggal. Walaupun begitu, Detektif Anna kayak masih belum bisa menunjuk persis apa yang ngebuat dia merasa janggal. Setelah melakukan olah TKP ya, Detektif Anna lalu mempersilahkan ahli forensik lainnya untuk melakukan pemeriksaan. Pas itu, ahli forensik kali ini yang masuk itu menggunakan baju lab lengkap. Mereka kayak ngambil foto jenazahnya Karen, mengambil beberapa sampel, menandai beberapa petunjuk, dan lain sebagainya. Sementara itu, Detektif Anna ini keluar dari apartemennya Karen dan berbicara kepada anggota polisi yang lain. Ternyata anggota polisi yang lainnya itu mendapati info bahwa ada satu orang yang kita sebut saja sebagai Fulan itu tinggal di satu bangunan apartemennya Karen. Bisa dibilang Fulan dan Karen itu kayak tetanggaan. Nah, yang menjadi poin dari obrolan ini adalah ternyata Fulan merupakan seorang buronan. Dikabarkan Fulan yang lokasinya sekarang entah ada di mana adalah seorang buronan polisi karena dia terlibat dalam kasus perampokan bank menggunakan senjata api. Mendengar info ini, Detektif Anna kayak langsung memberikan perintah kepada polisi lainnya untuk mencari keberadaan Fulan. Jadikan Fulan itu sebagai prioritas karena siapa tahu sekarang dia terlibat dalam kasus pembunuhannya Karen. Nah, yang gua mau lo lakukan sekarang adalah gua mau lo perhatikan baik-baik karena kita masuk nih ke dalam tahap interogasi dalam kasus pembunuhannya Karen.
Setelah detektif Ana mendapatkan info dari anggota polisi, tim forensik yang udah selesai mengambil foto dan sampel di TKP, ini semua mereka langsung pergi ke lab. Dari laporan awal ini, tim forensik mendapatkan satu petunjuk penting yang lain lagi nih ya. Ternyata tim forensik menemukan sisa-sisa kulit kecil yang terkelupas di bawah kukunya Karen. Sisa-sisa kulit ini besar kemungkinan adalah milik pelaku karena pada malam Karen dibunuh, dia sempat melakukan perlawanan tuh. Karen besar kemungkinan kayak mencakar pelaku dan kulit kecil pelakunya itu nyangkut gitu di bawah kukunya Karen. Tim forensik akan membawa sampel dari sisa-sisa kulit ini itu ke lab untuk diuji coba DNA. Tapi ini bakalan membutuhkan waktu yang agak lama karena sampelnya itu benar-benar kecil dan terbatas. Sambil menunggu hasil uji DNA lab ya, detektif Ana mulai melakukan proses interogasi. Nah, orang pertama kali yang diinterogasi adalah pacarnya Karen, Tim. Tim menjadi orang yang pertama yang diinterogasi secara dia adalah orang yang pertama kali di TKP dan besar kemungkinan adalah orang yang terakhir kali melihat Karen masih hidup. Pada saat detektif Ana menginterogasi Tim, detektif Ana melihat kalau Tim ini benar-benar gusar, galau, sedih, nangis, gak enak badan karena dia muntah banyak banget tuh. Tim masih kayak gak percaya gitu kalau Karen meninggal dunia akibat dibunuh. Tim kayak masih bingung, perasaan tadi malam dia baik-baik aja kok sekarang ditemukan meninggal dalam kondisi brutal dan tragis, itu gimana ceritanya? Detektif Ana lalu mencoba menenangkan Tim dan juga mengorek keterangan dari Tim. Pas itu ya, seperti yang udah gue ceritakan tadi, Tim mengaku bilang kalau dia emang sempat bertemu dengan Karen di malam sebelum Karen ditemukan meninggal dunia. Tim waktu itu sempat mampir karena dia mau OTW lagi tuh ke kabin camping bareng-bareng dengan temennya. Pas itu, Tim ketemuan dengan Karen. Dia kayak ngasih hadiah berupa kalender dengan gambar kucing. Tim tahu kalau Karen suka dengan kucing, makanya dia kasih hadiah tuh yang ada gambar kucingnya. Tim dan Karen untuk beberapa menit selanjutnya ngobrol dulu tuh sebentar. Setelah itu, sebelum orderan pizzanya Karen datang, Tim pamit pulang dan lanjut OTW menuju camping cabinnya. Detektif Ana melakukan verifikasi nih alibinya Tim dengan menanyakan teman-temannya Tim yang katanya camping bareng. Dari hasil verifikasinya ini, ternyata alibinya Tim itu valid. Dia emang benar semalaman bersama dengan teman-temannya di cabin, ya camping gitulah. Di sela-sela interogasi ini, Tim kayak membuat pengakuan gitu kepada detektif Ana. Seperti yang udah gue ceritakan tadi ya, Tim mempunyai catatan kriminal. Detektif Ana dan polisi pun juga tahu kalau Tim itu punya sejarah kalau dia tuh pernah di penjara. Walaupun begitu, Tim kayak curhat bahwa setelah dia keluar dari penjara, dia udah tobat tuh dan berusaha hidup baik lagi untuk hidup benar. Tim juga sangat sayang kepada Karen karena ya Karen ini kayak orang yang membantu dia untuk hidup normal. Memang akhir-akhir ini Tim sadar kalau Karen agak menjauh karena baru-baru ini juga Karen mengetahui masa lalunya Tim. Tim berusaha paham dan kayak memberikan jarak sambil juga berusaha kembali mengambil hatinya Karen. Tim juga menambahkan kalau dia bersedia membantu detektif Ana ataupun juga polisi untuk menangkap siapa pelaku pembunuhannya Karen. Tim kayak bersedia untuk digeledah, dimintain sampel DNA, diinterogasi kembali, tes kebohongan. Pokoknya Tim bener-bener all in ingin membantu detektif Ana dan juga polisi. Detektif Ana lalu nanya ke Tim, kira-kira ya siapa yang punya niatan jahat kepada Karen? Tim waktu itu bilang, well, sebenarnya Karen itu disukain oleh banyak orang, tapi mungkin detektif mesti ngecek mantan-mantannya Karen. Tim juga bilang kalau kehidupan percintaannya Karen itu agak rumit, jadi mungkin ada baiknya detektif ngecek tuh sejarah mantan-mantannya Karen. Ya udah deh, detektif Ana pun langsung menghubungi mantan-mantannya Karen untuk dimintai keterangan. Mantan yang pertama kali dipanggil adalah Rock, si bad boy yang juga seorang biker. Pada saat detektif Ana menghubungi rumahnya Rock kayak selalu aja nggak bisa dihubungin. Teleponnya nggak pernah diangkat atau tersambung ke voicemail. Mau nggak mau, detektif langsung samperin tuh rumahnya Rock. Pas detektif Ana sampai di rumahnya Rock, ternyata Rock ini tuh lagi ngotak-ngatik motornya di garasi. Detektif Ana samperin dong garasinya dan tanpa mengucapkan salam ya, detektif Ana ini kayak nyeletuk, mau kemana loh? Mau kabur ya? Rock dengan muka dan mata yang sinis menjawab, sorry, gua nggak ngobrol sama polisi. Detektif Ana lalu membalas, barusan kita telepon tuh, kok nggak diangkat? Rock lagi-lagi dengan jawaban yang nyolot ya,
Dia bilang, seperti yang udah gue bilang, gue nggak bisa ngobrol dengan polisi. Detektif Anna pas ini paham ya bahwa Rock itu adalah tipikal bad boy yang nggak suka dengan polisi, yang jagoan banget lah, yang laki banget lah. Detektif Anna mengcounter Rock tuh. Waktu itu dia bilang, well, sekarang adalah mungkin waktu yang tepat untuk lo ngobrol dengan polisi karena teman lo yang bernama Karen itu sedang dalam masalah. Rock dengan sinis bertanya, dia bawa masalah apa lagi kali ini? Detektif Anna dengan tegas menjawab, dia meninggal karena dibunuh. Pas itu ya ekspresinya Rock yang lagi nyolot itu kayak kaget ya, mendadak berubah dan gak nyangka aja kalau mantan pacarnya itu meninggal dibunuh. Pas ini Rock sadar kalau tujuan dari kedatangannya detektif Anna adalah untuk interogasi. Nah dari hasil interogasinya Rock, detektif Anna menemukan bahwa Rock mengakui kalau dia memang pernah punya masalah dengan Karen perihal furnitur. Tapi itu udah lama banget, sekitaran 1,5 tahun yang lalu. Rock juga bercerita kalau terakhir kali dia kontakkan dengan Karen itu adalah 6 bulan yang lalu. Karena perkara furnitur ini gak ada ujungnya, Rock kayak move on aja, cari pacar baru, berkeluarga, dan punya anak. Rock pun semenjak itu udah sibuk tuh dengan kehidupan barunya. Jadinya gak punya alasan lagi tuh untuk kontak-kontakan dengan Karen. Walaupun begitu ya, sebagai standar prosedur dari interogasi, detektif Anna meminta keterangan alibinya Rock. Waktu itu detektif Anna nanya, di mana kamu berada ketika malam Karen sedang dibunuh? Anehnya, Rock menjawab dengan satu kata simple. Rock waktu itu bilang, lupa. Lupanya Rock ini menjadi red flag lagi nih buat detektif Anna. Pas itu detektif Anna berusaha ngebor kesaksiannya Rock. Tapi lagi-lagi Rock selalu aja bilang lupa. Rock bersikeras kalau dia itu lupa. Dia juga bilang kalau dia bukan pelakunya. Dia bahkan bersedia untuk dimintai sampel DNA untuk membuktikan bahwa dia itu tidak bersalah. Gak lama kemudian, Rock langsung minta kehadiran pengacara di sesi interogasi ini. Dia ingin lawyer up. Kalau tahap interogasi udah melibatkan pengacara, bakalan ribet nih. Ya udah deh, detektif Anna mundur dulu. Gak ngepres Rock lagi. Walaupun begitu, interogasinya detektif Anna itu tidak berjalan sia-sia. Dia waktu itu balik lagi ke kantor polisi dengan 2 petunjuk penting. Pertama, Rock tidak mempunyai alibi. Dan yang kedua, namanya dia terpampang jelas sebagai petunjuk terakhir yang dibuat oleh Karen di detik-detik kematiannya. Tapi detektif Anna tidak bisa langsung menahan Rock karena masih menunggu nih hasil dari tes DNA. Setelah menginterogasi Rock, detektif Anna langsung menghubungi mantan kekasihnya Karen yang dia curigain. Kali ini orang yang diinterogasi adalah mantan suaminya Karen yang bernama Jeff. Ternyata pada saat detektif Anna menghubungi Jeff dan meminta dia untuk datang ke kantor polisi, Jeff sedang berada di pantai untuk scuba diving. Jeff sudah berada di pantai ini semenjak 2 minggu yang lalu. Jarak pantainya Jeff dengan apartemennya Karen itu sekitaran 480 km. Ada di belahan negara Amerika Serikat yang lainnya. Bisa dibilang pada saat Karen dibunuh, Jeff itu ada di pantai ini. Walaupun begitu, ini tidak menutup kemungkinan kalau Jeff kemungkinan besar adalah pelakunya. Secara dia punya motif dan transportasi zaman sekarang itu mudah banget. Bisalah PP naik pesawat. Lalu pada saat interogasi, Jeff mengakui memang benar kalau hubungan dia dengan Karen itu masih bermasalah. Inti dari masalah Jeff dan Karen adalah perdebatan tentang tunjangan masa perceraian. Walaupun memang ada konflik, Jeff bilang kalau dia nggak sampai hati tuh untuk membunuh Karen. Selain itu juga, dia mempunyai saksi bahwa dia alibinya nih valid. Dia bahkan rela untuk pemeriksaan DNA, sidik jari, tes kebohongan, dan lain sebagainya kalau diperlukan. Detektif Anna melanjutkan proses interogasinya ke beberapa orang yang bukan mantannya Karen, tapi sama pentingnya juga. Orang tersebut kita sebut saja sebagai Fulano. Fulano dikenal sebagai seorang pilot di tempat maskapai Karen bekerja. Dikabarkan ya, pilotnya ini memang menaruh hati kepada Karen, tapi Karen gak suka dengan pilot ini. Dari handphonenya Karen diketahui kalau Fulano itu sering banget ngechat mesum ke Karen. Chat mesumnya ini ngebuat Karen menjadi ilfil. Walaupun begitu, Fulano kayak bodoh amat aja, kayak terus-terusan aja lah ngirim chat pap ke Karen. Fulano sempat diinterogasi juga oleh detektif Anna dan menurut kesaksiannya, pada saat hari di mana Karen sedang dibunuh, dia sedang mempiloti pesawat yang terbang menuju ke Timur Tengah. Begitu selesai melakukan proses interogasi ya, detektif Anna ini rada pusing nih. Hampir seluruh orang yang ada di sekitaran Karen ini kayak mempunyai motif untuk membunuh Karen. Tapi satu sisi lain, mereka semua kayak mempunyai alibi yang valid, kecuali si Rock.
Rock punya alibi tuh. Jadi apakah benar sekiranya pelakunya adalah Rock? Apakah semudah itu kasus ini? Siapa sekiranya pelakunya? Lagi pusing-pusing begini ya, Detektif Anna ini balik lagi tuh menuju ke apartemennya Karen, tempat kejadian perkara. Di sana dia kayak melihat lagi tuh situasi apartemennya Karen, meneliti beberapa petunjuk, membayangkan apa yang sekiranya terjadi, sambil juga menelaah kembali semua barang yang ada di situ. Di momen ini, Detektif Anna notice bahwa di meja kecil yang ada di depan sofa itu masih ada tuh beberapa potongan pizza, tapi kayak nggak lengkap. Maksudnya, biasanya kan pizza itu bentukannya bulat. Nah, ini kayak ada 3 slice yang menghilang. Detektif Anna lalu membuka file laporan hasil otopsi jenazahnya Karen. Pas dia baca-baca lagi, dia langsung ngeh nih, seakan-akan kayak ada benang merah yang mulai tersambung. Di momen yang ting ini ya, dia coba lihat lagi tuh spot jenazahnya Karen. Jenazahnya Karen emang udah nggak ada di apartemennya, tapi di spot persis jenazahnya Karen ini ada semacam kapur atau selotip putih gitu yang menggambarkan persis posisi jenazahnya Karen. Detektif Anna perhatikan betul spot ini dan juga posisi jenazahnya Karen. Dia lalu baca lagi laporan-laporan otopsinya Karen sambil juga melihat kembali tulisan ROC yang dibuat Karen pada saat nafas-nafas dia yang terakhir. Pas momen ini, lagi-lagi Detektif Anna mulai ngeh lagi, seakan-akan ada benang merah yang mulai tersambung lagi. Pas itu ya, dia langsung mengambil sampel darah yang tertulis ROC ini, lalu dia bawa ke lab. Di dalam lab, dia coba uji coba lagi nih sampel darahnya itu, dan begitu keluar hasilnya, Detektif Anna langsung tahu siapa pelakunya. Pertanyaannya sekarang adalah, lo tahu nggak siapa pelakunya? Jadi sebelum gue kasih tahu siapa pelaku dari kasus pembunuhannya Karen, gue mau lo tebak dulu siapa pelaku yang sebenarnya. Pada kasus ini ada beberapa orang yang dicurigai sebagai pelaku atau dalangnya. Pilihan yang pertama adalah Jeff, mantan suaminya Karen. Pilihan yang kedua adalah Rob, mantan pacarnya Karen. Pilihan yang ketiga adalah Fulan, buronan dari kasus perampokan. Atau pilihan yang keempat adalah Fulano, pilot mesum yang lagi PDKT dengan Karen. Gua kasih lo waktu sekitaran 5 detik untuk menebak menggunakan insting lo siapa sekiranya pelaku atau dalang dari kasus pembunuhan ini. 5 detik dari sekarang, dimulai. Udah ya, gue mau lo tahan betul jawaban lo karena gue bakal menceritakan apa yang sebenarnya sekiranya terjadi. Jadi, pada saat Detektif Anna selesai menganalisa darah yang ada di TKP, seluruh kejanggalan dia pada saat pertama kali dia datang ke TKP terjawab semua. Menurutnya, ada 3 petunjuk penting yang menjadi benang merah dalam kasus ini. Petunjuk penting pertama adalah potongan pizza. Seperti yang gue bilang, di meja apartemennya Karen ada seloyang pizza yang beberapa slice-nya itu udah nggak ada. Dari hasil laporan otopsi jenazahnya Karen, ternyata di dalam perutnya Karen itu tidak ditemukan pizza. Yang artinya, Karen tidak memakan pizza yang dia pesan. Menurut Detektif Anna, ini aneh banget. Kenapa Karen tidak memakan pizza yang dia pesan? Dari petunjuk penting pertama, ini Detektif Anna tuh kayak berhipotesis. Berarti yang memakan pizza yang dipesan oleh Karen adalah pelakunya. Petunjuk penting yang kedua adalah posisi jenazahnya Karen. Kalau dilihat dari laporan hasil otopsi jenazahnya Karen, kebanyakan luka yang ada di tubuhnya itu terletak di muka, leher, badan, perut, dan juga tangan kiri Karen. Detektif Anna menduga kalau pada saat Karen sedang diserang, Karen berusaha membela dirinya. Dari sini muncul pertanyaan, kenapa kebanyakan luka Karen itu ada di tangan kirinya? Kenapa bukan di tangan kanannya? Detektif Anna menduga kembali, besar kemungkinan Karen ini adalah orang yang kidal. Seperti yang lo tahu, orang yang kidal itu adalah orang yang lebih sering menggunakan tangan kirinya untuk beraktivitas, termasuk juga membela dirinya. Nah, dari sini muncul lagi pertanyaan, kalau Karen adalah orang yang kidal, kenapa dia menuliskan pesan kematiannya menggunakan jari tunjuk tangan kanannya? Ada 2 jawaban nih. Bisa jadi Karen menulisnya dengan tangan kanan karena tangan kirinya terluka parah. Atau yang menulis dengan tangan kanannya Karen adalah
pelakunya. Pelakunya nggak tahu atau lengah atau nggak notice kalau Karen itu adalah kidal. Makanya dia kayak mengambil tangannya Karen dan menulis pesan kematian dengan menggunakan tangan kanannya Karen, seolah-olah itu dibuat oleh Karen. Lalu petunjuk penting ketiga adalah pesan kematian Karen. Seperti yang udah gue ceritakan ya, pesan kematian yang ditulis oleh Karen adalah coretan di dinding menggunakan darahnya Karen yang bertuliskan ROC. ROC kalau dibaca itu menjadi Rock. Rock ini adalah nama dari salah satu mantan pacarnya Karen. Pada saat detektif Anna melihat pesan kematian ini, awalnya fokusnya dia adalah tulisan ROC ini, Rock ini. Tapi setelah dilihat lebih detail lagi, detektif Anna sekarang berfokus kepada darah yang membuat tulisan ROC ini. Supaya mendapatkan hasil yang valid, detektif Anna mengambil sampel darah ROC ini ya, itu dibawa ke lab. Sedikit informasi, di dalam dunia forensik atau ilmu dalam mengolah TKP, ada yang namanya blood pattern analysis. Blood pattern analysis kurang lebihnya adalah cabang dari dunia forensik yang tujuannya adalah menganalisa pola darah. Dalam dunia forensik, darah itu nggak cuma sekedar sesuatu yang keluar dari tubuh manusia ketika manusia dibunuh. Nggak cuy. Di dalam dunia forensik, darah itu literally bisa bercerita. Penjelasan detail mengenai blood pattern analysis ini bisa panjang banget ya. Mungkin bisa jadi satu mata kuliah sendiri. Lu bisalah pelajarin dengan cara search dan baca-baca di Google. Nah, pada saat detektif Anna meneliti sampel darah yang bertuliskan ROC ini, dia menemukan satu hasil yang menarik. Hasilnya adalah ternyata terdapat perbedaan durasi pengeringan yang signifikan di antara sampel darah yang bertuliskan ROC dengan darah yang ada di sekitaran jenazahnya Karen. Perbedaan pengeringan ini kurang lebihnya mencapai 2 jam. Ini merupakan hal yang aneh karena seharusnya sampel darah yang bertuliskan ROC dengan darah yang ada di sekitaran jenazahnya Karen itu keringnya seharusnya ya hampir bersamaan. Secara Karen kan yang menulis pesan kematian ini. Masa iya Karen yang udah ditusuk tubuhnya, darahnya mengalir kemana-mana, ini tiduran dulu 2 jam ya, lalu pada akhirnya menulis pesan kematian. Ini juga rada-rada nggak mungkin. Secara juga luka tusukan di Karen itu sangatlah fatal. Saking fatalnya, Karen itu langsung meninggal di tempat. Gak ada momen sedikit pun buat dia untuk bangun dan menulis atau memberikan petunjuk. Yang artinya bukanlah Karen yang menulis pesan kematian ini. Dengan ini, fix kalau pesan kematian ini bukanlah dibuat oleh Karen, melainkan dibuat oleh pelaku. Dari 3 petunjuk ini, detektif Anna kayak merangkai peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di kasus pembunuhannya Karen. Pada tanggal 11 Oktober tahun 2023, seperti yang lo tahu, Karen lagi duduk di apartemennya sendirian menunggu kedatangan pizza yang udah dia pesan. Sekitaran 20-30 menit kemudian, ada nih yang mengetuk pintu apartemennya. Yang mengetuknya kali ini adalah Tim. Karen langsung agak bete karena beberapa saat sebelumnya Karen bilang kalau malam ini dia mau sendirian dulu. Walaupun begitu, Tim kayak sedikit bersikeras untuk mampir sebentar karena dia bakalan lanjut OTW menuju ke cabin untuk camping bersama teman-temannya. Tim juga membawakan hadiah berupa kalender kecil bergambar kucing untuk Karen. Karen mau nggak mau menerima masuk Tim ke dalam apartemennya. Mereka pas itu ngobrol-ngobrol sebentar tuh, dan gak lama kemudian ada lagi nih yang ngetok pintu kamar apartemennya Karen. Pas Karen buka, ternyata yang mengetok adalah abang delivery pizza. Karen menerima pizzanya, membayarnya, dan memberikan sedikit tips gitu. Karen tuh juga tersenyum kepada abang deliverynya, berusaha ramah lah ya. Karen tuh membawa masuk pizzanya, dan pas dia balik badan, dia melihat Tim ini tuh wajahnya udah murka. Untuk beberapa momen selanjutnya, Karen dan Tim ini adu bacot. Tim berdalih dengan menuduh Karen kalau dia tuh kegenitan sama abang delivery pizza. Kayak ngapain sih lo ngasih tips ke dia? Ngapain juga sih lo pakai senyum-senyum segala? Caper banget sih lo. Karen membela dirinya kalau dia tuh cuman berusaha ramah aja. Emang nggak boleh ya kita senyum ke orang? Perdebatan ini terus berlanjut, yang tadinya cuman perkara senyum aja, sekarang menuju ke mantan-mantannya Karen dan juga masa lalunya Tim. Puncak dari perdebatan ini adalah Tim kayak pergi ke area dapur,
mengambil pisau dan langsung menusuk perutnya Karen. Karen yang kaget ini melawan dong dengan sekuat tenaga ya, memukul balik Tim. Sayangnya namanya juga tenaga cowok dan Tim menggunakan pisau, Karen kalah body. Tim langsung menusukkan pisaunya ke muka, leher, dan juga badannya Karen secara brutal, tragis, dan bertubi-tubi. Karen berusaha menepis tusukan dari Tim ya dengan tangan kirinya. Tapi tangan kirinya ini juga malah kena sayatan dan juga tusukan pisau. Apalah daya, Karen yang sudah kritis semenjak tusukan pertama, sekarang hanya bisa memukul-mukul lemas sambil juga mencakar kulitnya Tim. Sampai pada akhirnya, Karen pun meninggal dunia. Secara singkat, pelaku dari kasus pembunuhannya Karen adalah Tim. Begitu Karen sudah meninggal, Tim lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya dan juga sisa-sisa darah. Tim juga mengganti bajunya dengan pakaian bersih supaya di tubuhnya itu benar-benar gak ada jejak darah sama sekali. Setelah bersih, Tim bukannya langsung pergi meninggalkan TKP ya. Enggak cuy, dia duduk dulu di sofa sambil memakan pizza pesanannya Karen. Selama 2 jam selanjutnya, Tim kayak menyusun rencana gitu di kepalanya. Dia kayak mikirin cara supaya dia tidak dicurigai. Dia yang pernah masuk penjara dan juga memiliki catatan kriminal, tahu persis kalau dia adalah orang yang pertama kali dicurigai oleh polisi ketika investigasi kasus pembunuhannya Karen dimulai. Sekitaran 2 jam berikutnya, Tim kayak punya ide nih. Dia kayak langsung mengambil sarung tangan dan memegang tangan kanan jenazahnya Karen. Dengan jari telunjuknya Karen ini ya, yang udah dicelupin darah, Tim lalu menuliskan di tembok ROC atau Rock, nama mantan pacarnya Karen. Dengan begini, polisi atau detektif pastinya mencurigai Rock dong, secara namanya dia terpampang jelas di tembok bagaikan pesan kematian dari Karen. Lengahnya Tim adalah dia nggak sadar atau mungkin lupa kalau Karen tuh sebenarnya kidal. Karen kalau nulis kan pakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Selain itu juga, Tim tidak sadar kalau darah itu punya cerita sendiri. Karena dia menunggu 2 jam sebelum menulis pesan kematian, darahnya Karen dan juga darah yang dipakai buat nulis jadinya memiliki waktu pengeringan yang berbeda. Bisa dibilang darah mau dimanipulasi gimana pun juga selalu menyimpan kenyataan. Setelah menulis pesan kematian, Tim lalu mengobrak-abrik apartemennya Karen seolah-olah kayak baru terjadi perampokan di sini. Dia juga mengambil uang tunanya Karen dan juga kartu kreditnya supaya semakin meyakinkan lagi nih kalau ini adalah ulahnya Rock, mantan pacarnya Karen, dengan motif perampokan dan pembunuhan. Setelah semuanya disetting sedemikian rupa, Tim akhirnya pergi dari apartemennya Karen menuju cabin untuk camping bersama teman-temannya. Di sana dia ngebuat alibi sevalid mungkin supaya teman-teman campingnya itu menjadi saksi kehadiran dia. Besok paginya, Tim menelepon apartemennya Karen. Dia kayak pura-pura nggak tahu gitu kalau Karen itu udah dia bunuh di malam sebelumnya. Dia lalu pergi ke apartemennya Karen, berakting surprise, berakting muntah-muntah, lalu menelpon polisi. Untuk tahap selanjutnya, dia nggak kabur tuh pada saat polisi sedang menginvestigasi. Dia kayak pasang muka innocent dan juga suportif terhadap investigasi supaya polisi tidak mencurigainya. Tim yang sekarang duduk di ruangan interogasi mendengar hipotesa yang diutarakan oleh detektif Anna ini itu mulai masih denial. Dia kayak gusar, gelisah, cemas, panik, matanya mulai kayak mau menangis sambil berdalih kayak Gak mungkin itu yang terjadi. Gak mungkin gue ngebunuh Karen. Orang gue sayang banget kok sama dia. Lagi pula, detektif Anna juga gak punya bukti kan? Si Tim bilang begitu. Detektif Anna ini tersenyum tuh. Dia lalu mengeluarkan kartu as yang pertama. Pada saat interogasi yang pertama, Tim bilang kan kalau dia pulang dari apartemennya Karen sebelum pizza datang. Nah, kalau dia pulang sebelum pizza datang, kenapa ada sidik jarinya Tim di box pizza? Tim dengan gelagapan menjawab, well, pas aku datang, emang nggak ada tuh abang pizza yang datang. Mungkin abang pizzanya datang sebelum aku sampai di apartemennya Karen. Detektif Anna masih tersenyum lagi tuh. Dia bahkan tersenyum lebih lebar. Kali ini dia mengeluarkan kartu as yang kedua. Kartu as yang kedua adalah hasil DNA dari temuan sedikit sisa kulit di bawah kukunya Karen. Setelah dites, ternyata DNA yang ada di bawah kulit kukunya Karen itu cocok dengan DNA milik Tim. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa DNA-nya Tim bisa ditemukan di bawah kukunya Karen? Satu-satunya jawaban adalah karena pelakunya terbukti benar adalah Tim. Tim yang sekarang terdiam melihat laporan hasil DNA itu kayak
kayak nunduk aja gitu, diem aja. Beberapa detik kemudian, Tim kayak menaikkan kepalanya. Pas itu, Tim kayak langsung menatap tajam matanya detektif Anna. Seketika ya, menurut kesaksian detektif Anna, auranya Tim itu mulai berubah. Tim yang tadinya gusar, gelisah, cemas, nangis-nangis, sekarang duduk diam menatap tajam matanya detektif Anna. Waktu itu, detektif Anna melihat Tim itu kayak tiba-tiba menjelma menjadi iblis. Tim pada akhirnya terbukti bersalah atas kasus pembunuhannya Karen. Investigasi lebih mendalam pun dilakukan kembali kepada Tim. Ternyata Tim ini tuh nggak jauh beda atau bahkan lebih parah dari mantan-mantannya Karen. Tim lebih KDRT, baik secara fisik ataupun verbal. Dari kesaksian adiknya Karen, Tim pernah ketahuan sedang mencekik Karen. Adiknya Karen ingin tuh melaporkan Tim ke polisi, tapi Karen dengan naifnya masih melindungi Tim. Lalu pada saat Tim berkunjung ke apartemennya Karen, sebenarnya hubungannya mereka itu sudah putus. Karen udah kayak nggak mau berpacaran dengan Tim, tapi Tim menganggap kalau hubungannya tuh belum putus, kayak lagi break gitu. Mereka putus dikarenakan Karen baru tahu kalau Tim itu ternyata memiliki catatan kriminal yang parah banget. Diketahui ya kalau Tim ini sebelum dipenjara, dia tuh bekerja sebagai seorang mucikari. Pas itu dia pernah membunuh mucikari pesaingnya dengan cara menembak mati. Gara-gara ini dia mendapati hukuman 12 tahun penjara. Setelah bebas penjara, Tim yang sekarang bekerja sebagai salesman itu kenalan tuh dengan Karen. Pada saat PDKT, Tim bilang kalau dia tuh dulunya ternyata adalah anggota Navy SEAL, semacam militer Angkatan Laut Amerika Serikat. Bisa dibilang Tim kayak berbohong kepada Karen. Karen yang akhirnya mengetahui kebohongannya Tim dan juga catatan kriminalnya, memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Tim. Naasnya, gara-gara ini dan Tim yang juga cemburu buta, Karen akhirnya kehilangan nyawanya. Karena perbuatannya, Tim harus memakai baju oranye seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk bebas.